Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 8, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang menentukan koordinat titik. Di sini saya memakai sumber dari LKS Intan Pariwara kelas 8 halaman 60 sampai 61. Oke, adik-adik, langsung saja kita menuju ke soal dari Intan Pariwara. Ini adalah soal urean, yaitu nomor 1, gambarlah posisi setiap titik berikut pada bidang koordinat. Nah, nanti akan ada bidang koordinat. Oke, ini sudah saya siapkan bidang koordinat ini. Selanjutnya A titiknya adalah di negatif 2,1. Negatif 2 yang awal-awal ini semuanya adalah berada di sumbu X. Jadi yang awal ini adalah nilai pada sumbu X, entah nanti akan melangkah ke kiri atau ke kanan. Jadi di sini ada negatif 2. Jika negatif maka ke kiri, jika positif maka akan ke kanan. Sebaliknya jika yang kedua ini, yang 1, 4, negatif 1, 1, negatif 1, ini nilai Z pada sumbu Y, menunjukkan banyaknya langkah pada satuan arah tegak, jadi nanti ke atas atau ke bawah. Jika Z ini negatif maka dari 0 ini dia akan berjalan ke bawah, tapi jika positif dia akan berjalan ke atas. Jadi diingat-ingat, yang depan ini adalah X, yang belakang adalah Z. Kita coba untuk A, negatif 2,1, negatif 2. Berarti dari 0 ini, karena di awal itu X dulu, negatif 2, berarti kita 1, 2, ke kiri 2 langkah. Selanjutnya positif 1 untuk Z. Berarti kita naik di sini. Ya, di sini nilainya, titiknya adalah negatif 2,1. Sekarang kita B, titik 3,4. Dari sini ingat nilai X dulu yang kita jalankan. Nilai X nya 3, berarti karena dia positif jalannya ke kanan. 1, 2, 3 di sini. Selanjutnya 4, karena Z jalannya naik. 1, 2, 3, 4. Jadi 3,4. Sekarang untuk C, negatif 2,1. Ingat negatif 2, berarti ke kiri dulu. 1, 2, negatif 1. Karena negatif kita ke bawah sini ya, negatif 2, negatif 1. Sekarang kita mencari yang D, titik D, 4,1. Karena 4 berarti kita akan ke kanan. 1, 2, 3, 4. 1,1. Selanjutnya kita ke atas 1. Itu adik-adik. Terus negatif 1,4. Dari sini karena negatif kita ke kiri, negatif 1,4. Karena 4 positif berarti naik. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ya adik-adik untuk titik F-nya. Untuk titik G, 2, negatif 3. Berarti karena 2, 1, 2. Di sini negatif 3 karena negatif bawah. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk yang H, negatif 2, negatif 3, negatif 2. Dari sini negatif 3, 1, 2, 3. Selanjutnya negatif 2. Negatif 2 berarti ke bawah. 1, 2. H, negatif 3, negatif 2. Jadi kesimpulannya ya adik-adik tadi, untuk yang depan ini adalah nilai X pada sumbu Y yang menunjukkan banyak langkah, entah itu ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau nilainya negatif ya langkahnya ke kiri, kalau positif ke kanan untuk yang depan nilai X. Sedangkan untuk yang belakang ini adalah nilai Y pada sumbu Y.
itu ya. Jadi nilai Z ini ke atas dan ke bawah. Jika ke atas berarti positif, ke bawah berarti negatif. Begitu, saya kira sudah paham. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada soal segi 4 A, B, C, D terletak pada bidang koordinat dengan koordinat titik A negatif 4,2, B 6, negatif 2, C 3,2 dan D negatif 3,2. Nah, untuk ini kita tarik, nanti ditarik garis, tarik ruas garis antara titik A dan titik B, titik B, titik C, titik C, titik D, serta titik A, titik D. Untuk itu kita membuat bangun datar dulu ya. Kita buat dulu bidang koordinat. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk menjawab pertanyaan A, yaitu sebutkan bangun datar yang terbentuk. Di sini ada bidang koordinat, terus kita tentukan titik-titiknya. Kebetulan ini sudah saya tentukan, titik-titiknya tadi sudah saya jawab untuk mempersingkat waktu, yaitu A. A itu negatif 4, negatif 2. Dari 0 negatif 4 berarti ke kiri 1, 2, 3, 4. Koma negatif 2 berarti ke bawah 1, 2. Berarti A nya di sini negatif 4, negatif 2. Selanjutnya B 6, negatif 2. Dengan 6 berarti ke kanan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koma negatif 2 berarti ke bawah 1, 2. Berarti B nya di sini 6, negatif 2. Selanjutnya yang C 3,2. 3 ya adik-adik, 3 berarti ke kanan 3, 1, 2, 3. Selanjutnya koma 2 berarti karena positif ke atas 1, 2. Berarti C nya di sini 3,2. Selanjutnya kita tentukan titik D. Titik D yaitu negatif 3,2. Dari titik 0 negatif 3 yaitu ke kiri 1, 2, 3. Setelah itu koma 2, karena koma 2 kita ke atas 1, 2. Nah, setelah kita tentukan titik-titik ini, titik A, titik B, titik C, titik D, kita tarik garis lurus semua. Dari A ke B kita tarik, kita hubungkan B ke C, C ke D, D ke A atau A ke D. Kita tarik garis lurus. Sehingga kita lihat adik-adik di sini terbentuk bangun apa ini? Terbentuk bangun apa ini? Karena AB itu sejajar dengan CD, AB sejajar dengan CD, maka bangun datar ini disebut bangun datar trapesium. Luas segi 4 ABCD yaitu kita tentukan dengan panjang dulu ini, panjang AB. AB nya kita ukur panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi AB nya adalah 10 satuan. Ini saya tulis di sini, panjang AB sama dengan 10 satuan. Terus panjang CD. Panjang CD ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu 6 satuan. Panjang CD 6 satuan. Selanjutnya untuk menghitung luas trapesium kita akan membutuhkan tinggi adik-adik. Untuk itu kita akan menghitung tinggi di sini. Tinggi harus tegak lurus dengan apa adik-adik? Harus tegak lurus dengan alasnya, yaitu 1, 2, 3, 4. Tinggi trapesium adalah 4 satuan. Oke, begitu adik-adik. Kita sudah mengetahui panjang AB dan CD. Selanjutnya kita sudah mengetahui tinggi trapesium. Dari apa yang kita ketahui tadi, kita bisa mencari luas trapesium. Nah, kenapa kita tadi mencari panjang AB dan CD? Karena apa adik-adik? Karena rumus trapesium adalah jumlah
dua sisi yang sejajar dibagi dua, atau setengah dikalikan jumlah dua sisi yang sejajar kali tinggi gitu. Untuk itu dari rumus ini kita masukkan saja, yaitu AB-nya tadi, AB-nya adalah 10 dan CD-nya adalah 6 dikalikan 4. Oke, setengah kali. Ingat ya adik-adik, untuk mengerjakan ini yang pertama dikerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 10 ditambah 6. Nah, 10 tambah 6 adalah 16. Setelah itu dikali 4 boleh, dibagi 2 boleh. Sama saja. 16 dibagi 2 di sini yaitu 8 kali 4 yaitu 32 satuan luas. Jadi luas segi 4 ABCD adalah 32 satuan luas. Oke, adik-adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soal yang terakhir ya. Ini hampir sama sebenarnya, cuman untuk mempertajam barangkali tadi masih ada yang bingung. Ini soal ini adalah hanya untuk mungkin tadi soal tadi masih ada yang bingung, saya ulang dengan soal yang berbeda, yaitu jajar genjang KLM mempunyai koordinat titik negatif 1,3, 4, negatif 3 dan 5,0. Untuk itu kita nanti akan adik-adik menggambar di bidang koordinat. Yuk, di sini ditanyakan tentukan koordinat titik N. Jadi KLMN. K dulu kita buat K negatif 1, negatif 3. Ingat dari titik 0 negatif 1 berarti kita melangkah ke kiri satu langkah. Maaf. Kita melangkah ke kiri satu langkah, terus negatif 3 kita melangkah ke bawah 3 langkah. Berarti K di sini. K di sini. Setelah itu kita menentukan L 4, negatif 3. 4 dulu berarti karena positif berarti 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Koma negatif 3. Negatif 3 berarti turun. 1, 2, 3. Kita sudah ketemu L. L yaitu 4, negatif 3 di sini. Jadi ada titik K, titik L, titik L. Sekarang kita mencari titik M. M adalah 5,0. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Karena koma 0 ya di sini saja. Tidak ke atas, tidak ke bawah. Titik M di sini. Karena di sini ada titik KLM. Padahal ini jajaran genjang. Nah, berarti ini nanti titik M-nya otomatis kita akan ke sana, ke kiri. Nah, sepanjang sama dengan ini, KL gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titik N-nya di mana? Koordinat titik N-nya yaitu di 0,0 begitu ya adik-adik. Jadi mohon maaf ini garis-garis ini saya buat duluan tadi daripada nanti kelamaan. Jadi setelah titik-titik adik-adik temukan, selanjutnya garis-garis ini titik ini dihubungkan dengan garis. Ya, kita garis-garis begini supaya bangun datarnya jelas. Selanjutnya adik-adik, salah satu sifat jajaran genjang yaitu mempunyai dua pasang sisi sama panjang dan sejajar, sehingga panjang KL dan MN itu sama, yaitu 5 satuan gitu ya. Oke, sekarang kita menentukan luas jajar genjang. Luas jajar genjang. Luas jajar genjang yaitu luasnya yaitu alas kali tinggi, dimana alasnya adalah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 satuan, sedangkan tingginya 1, 2, 3, 4 ya. 5, mohon maaf, tingginya 1, 2, 3. Berarti 5 kali 3. Luasnya adalah 5 kali 3, 15 satuan luas. Demikian adik-adik penjelasan dari saya tentang koordinat
titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.